Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, Apakah ada yang tidak hadir hari ini? hadir semua, Bu. Ya, bagus ya. Berarti kalian sehat semua dan semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Ketua kelas bisa dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang permintaan dan penawaran. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu permintaan? Ya, silakan Ayu. Ya, tepat sekali jawaban Ayu ya. Permintaan itu adalah keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, permintaan ini dibagi menjadi beberapa definisi. Yang pertama itu permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli. Yang kedua adalah permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli atau hanya didasarkan pada kebutuhan saja. Ketiga adalah permintaan potensial. Permintaan potensial ini adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli tetapi belum melaksanakan pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Sepertinya Mita ini mengantuk ya. Ayo Mita pindah ke depan. Aku akan memberikan pertanyaan kepada kamu supaya kamu tidak mengantuk ya. Kamu diberi uang saku dengan orang tua kamu berapa sehari Mita? 3.000, Bu. Harga es buah di kantin 2.000, apakah kamu bisa membelinya dengan uang saku kamu? Bisa, Bu. Nah, ketika harga es buahnya naik menjadi 3.000, apakah kamu bisa membelinya? Tidak, Bu. Uang saya tidak cukup, Bu. Nah, jadi mungkin kamu akan mengganti dengan minuman yang lain ya. Di contoh tadi berarti kenaikan harga akan menurunkan jumlah barang yang diminta. Kedua adalah harga barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga itu pendapatan konsumen, dan yang keempat selera konsumen, dan yang terakhir itu pertambahan penduduk. Penawaran. Penawaran di dalam kegiatan ekonomi adalah produsen memproduksi suatu barang atau jasa namun tidak dikonsumsi secara pribadi, melainkan untuk dijual untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Apakah ada yang bisa menjawab apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Saya, Bu. Ya, silakan Sela. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Kemajuan teknologi. 3. Harga input atau faktor produksi. 4. Jumlah perusahaan dalam industri. 5. Perubahan harga barang Substitusi dan komplementer. Yang keenam apa? Perkiraan harga masa depan. Jadi pintar-pintar semua ya, kelas ini bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelas kalian. Yeay. Contoh tabel permintaan suatu barang. Nah, ketika harganya semakin naik, maka permintaannya semakin turun atau jumlah yang diminta semakin sedikit. Seperti ketika harganya naik menjadi 3, permintaan barang yang diminta turun menjadi 9. Nah, ini adalah kurva permintaannya. Kurvanya ini mengalami kemiringan yang negatif karena ketika harganya semakin tinggi, maka permintaan terhadap barangnya akan semakin rendah. Ini adalah contoh tabel penawaran suatu barang. Ketika harga yang ditawarkan tinggi, maka jumlah yang ditawarkan tinggi juga. Nah, ini adalah contoh kurvanya. Di sini kurvanya mengalami kemiringan yang positif karena
Ketika harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan semakin tinggi. Sekarang, ibu akan memberikan hadiah sebuah pulpen bagi yang bisa menjawab pertanyaan ibu, dan ibu akan mengasihkan nilai plus kepada yang bisa atau yang paling tepat memberikan jawaban kepada ibu. Pertanyaannya adalah berikan contoh hukum permintaan dan contoh hukum penawaran, dan ibu akan memberikan nilai plus bagi yang menjawab pertanyaannya dengan tepat. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Yela. Sudah cukup bagus ya jawabannya Yela. Apakah ada yang bisa memberikan tanggapan yang lain? Berikan pendapatnya. Contoh hukum permintaan. Pada waktu tertentu, harga cabai mengalami kenaikan di pasaran, maka permintaan cabai akan menurun dan konsumen akan mencari barang pengganti yang memiliki fungsi yang sama dengan cabai, seperti sambal sasetan atau yang lainnya. Sedangkan contoh hukum penawaran, saat harga gas LPG naik, maka produsen akan menawarkan LPG dengan jumlah lebih banyak agar meraup keuntungan yang lebih besar. Ya, tepat sekali ya jawaban Okta. Berikan tepuk tangan dulu kepada Okta. Ini hadiah buat Okta ya. Makasih. Jadi benar sekali ya, hukum penawaran itu semakin tinggi harga maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Ketika semakin rendah atau semakin turunnya harga maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Ialah tentang materi permintaan dan penawaran. Kembali lagi minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.